Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan istimewa, menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW dilahirkan di kota suci Makkahul Mukarramah. Sekian tahun berjalan, hari ini kita sudah sampai pada usia yang cukup panjang, jarak yang sangat jauh dari masa kenabian Rasulullah ketika masih di kota Makkah dan kota Madinah. Pertanyaan yang diajukan kepada kita dalam Al-Quran, apa sikap kita, apa yang kita buat kalau Rasulullah sudah terpisah alamnya dengan kita? Kita lihat surat Ali Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul apa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaih fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, utusan, bukan anak, bukan titisan, bukan famili, bukan keluarga. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang yang diutus, rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sungguh sebelumnya telah diutus beberapa orang rasul terdahulu. Sudah banyak nabi dan rasul yang diutus sebelumnya. Ada umat, ada kaum terdahulu telah kami utus nabi-nabi dan para rasul. Maka kalau dihitung dari jumlah, kalau dihitung dari urutan, justru Nabi Muhammad lah yang terakhir. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Sudah cukup banyak yang diutus. Apa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum. Kalau Rasulmu telah wafat, Muhammad telah kembali menghadap Yang Maha Kuasa, alamnya telah beda dengan alammu. Kalau Rasulullah telah wafat, apakah kamu akan berbalik lagi ke belakang? Kalau Rasulullah sudah tiada, apa kamu juga akan kembali jahiliyah, kembali musyrik, kembali zolim,
kembali sewenang-wenang, kembali aniaya. Kalau Rasulmu telah tiada, apa sikapmu? Apa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum? Dulu ketika Rasul ada di sampingmu, ketika Rasul masih bersamamu, kamu termasuk orang-orang yang taat dan patuh. Tapi setelah waktu berlalu, musim berganti, ratusan tahun setelah beliau meninggal, apa yang kamu lakukan? Inilah yang harus jadi bahan renungan kita hari ini. Karena Rasul diutus untuk menjadi contoh dan menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hari ini bisakah kita jadi contoh? Bisa enggak kita jadi panutan? Bisa enggak kita jadi teladan? Bisa enggak kita jadi uswatun hasanah itu? Jangan-jangan Nabi kita cuma yang bisa jadi contoh. Kita yang mengaku umatnya enggak bisa jadi contoh. Nah, fakta di masyarakat kita hari ini, contoh itulah yang hilang. Penegak hukum jadi pelanggar hukum, kan contoh yang hilang. Penjaga konstitusi jadi perusak konstitusi, kan contoh yang hilang. Pembina ideologi, penghancur ideologi, kan contoh yang hilang. Pengayom masyarakat jadi perusak masyarakat, contoh yang hilang. Yang menangkap perampok justru jadi perampok, contoh hilang. Yang mengejar maling jadi maling, contoh yang hilang. Rasul bisa jadi contoh, bisa jadi panutan. Kita yang mengaku mengikuti Rasul, yang saban hari bersalawat, bisa jadi contoh di keluarga kita, bisa jadi contoh di masyarakat kita, bisa jadi contoh di lingkungan kita. Pak Ibu mungkin bisa lihat, ini hasil rating dan survei terbaru. Negara dengan penduduk paling berbahagia di muka bumi, paling sejahtera, 7 tahun berturut-turut, rupanya bukan negara muslim yang penduduknya banyak, bukan dari negara yang orang Islamnya mayoritas. Negara dengan penduduk paling berbahagia di muka bumi rata-rata adalah dari negara Skandinavia. Peringkat 1 Finlandia. Kenapa Finlandia bisa menjadi negara dengan penduduk paling berbahagia? Apakah karena mereka paling kaya di muka bumi? Tidak. Apakah karena pendidikannya paling tinggi, paling hebat? Tidak. Kenapa mereka bisa jadi paling berbahagia? Mereka saling percaya mempercayai. Mereka mengutamakan sikap kejujuran di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat dan di lingkungannya. Apa yang mereka buat? Contoh kecil saja. Di Finlandia baru-baru ini diuji, ada 12 dompet yang diisi dengan uang dan barang berharga. Dompet diisi dengan uang dan barang berharga, ditambah dengan kartu pengenal. Lalu diserahkan di seluruh penjuru kota Finlandia itu. Taruh di dekat pasar, ditaruh di dekat kantor,
ditaruh di dekat stadion, ditaruh di dekat orang banyak lewat. Apa yang terjadi? 12 dompet yang berisi uang dan barang berharga itu, cincin, kalung, anting emas, hanya dalam waktu singkat seluruhnya 11 dompet dan isinya utuh kembali kepada pemiliknya masing-masing. Diantarkan orang ke pemilik masing-masing, utuh, tak ada yang kurang, tak ada yang hilang. Satu cuma yang tidak ketemu dari 12 itu, satu yang tidak balik, tidak kembali. Maka dibuat oranglah komentar. Bapak bisa lihat komentar itu. Satu dompet yang berisi uang dan barang berharga yang tidak kembali ke pemiliknya itu karena ditemukan bukan oleh orang Finlandia, tapi oleh seorang turis yang kebetulan melancong dan lewat di Finlandia. Turis yang lewat itu rupanya orang Indonesia. Makanya tidak kembali, makanya tidak dikembalikan. Bapak Ibu, andaikan di kota kita ini, di negeri kita ini, adat besan di sarak, sarak besan di kitabullah, dak lapuk di hujan, dak lekang di paneh. Negeri yang falsafahnya Pancasila, diserahkan dompet beserta isinya barang berharga di 10 tempat saja. Depan pasar, depan gor, depan semen Padang, depan kantor gubernur, depan balai kota, depan simpang 6. Kira-kira balik enggak utuh kepada pemiliknya? Bisa enggak Bapak Ibu jamin itu akan kembali utuh kepada yang empunya? Apa yang hilang kira-kira? Jangankan ditaruh di dekat pasar, di dekat orang banyak, kotak di masjid saja tidak pernah aman. Kotak di masjid. Ada orang tua yang bilang, jangankan di tempat ibadah, di tempat ramai, di rumah sendiri, anak, menantu, cucu, itu aja orangnya hilang juga uangnya. Di rumah sendiri saja masih hilang juga. Maka selama kita tidak bisa menjaga kepercayaan, selama kita tidak bisa jujur sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Rasulullah bisa bahagia karena mulai itu dari awal menjaga kejujuran. Hari ini apa yang bisa lihat, bahkan kementerian di Indonesia dicap sebagai sarang penyamun dan tidak bisa amanah dan tidak bisa dipercaya. Sarang penyamun, karena semua uang disamun. Apa yang kurang, apa yang hilang. Mudah-mudahan momentum bulan Rabiul Awal ini menjadi muhasabah bagi kita. Seperti pertanyaan dalam ayat, apakah kalau Rasulmu telah wafat, kamu akan berbalik ke belakang atau tetap akan istiqomah? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.